Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Palma Liana dengan NIM 2221006. Nah, pada sore hari ini aku akan menawarkan paket tour yang aku buat itu tentang kuliner Pontianak. Nah, kalau dengar judulnya kuliner Pontianak, pasti kita makan, 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 dan makan. Tidak. Aku juga akan ngajak kalian untuk pergi ke beberapa tempat bersejarah dan beberapa destinasi yang ada di Kalimantan, tapi juga lebih ke kuliner-kulinernya ya. Itu aku akan laksanakan 3 hari 2 malam. Setelah itu makanan-makanan yang aku tawarkan juga itu non halal. Tapi ada beberapa yang halal, tapi itu minim ketimbang non halalnya ya. Karena kalau di Kalimantan itu Chinese food ya lebih terkenalnya. Setelah itu ini aku akan mengajak kalian di hari pertama menjemput kalian di bandara itu siang hari. Oh iya, ini juga untuk family ya. Biasanya untuk liburan keluarga aja yang santai-santai, menikmati sambil santai gitu. Hari pertama aku mengajak kalian ke warung makan Amuk. Apa tuh warung makan Amuk? Nah, warung makan Amuk ini menjual berbagai menu, tapi lebih terkenal dengan nasi campur. Ini merupakan makanan khas dari Pontianak dan makanan ini non halal dan banyak digemari di berbagai kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa hingga yang tua. Itu juga semuanya rata-rata suka makan nasi campur. Selain warung nasi campurnya, hekeng yang dia jual itu juga terkenal ya guys. Ini nasi campur dan ini hekengnya. Setelah itu aku akan mengajak kalian lanjut untuk makan choy pan. Nah, kayak choy pan apaan tuh? Mungkin beberapa dari kalian belum ada yang tahu choy pan itu apa. Choy pan ini makanan yang terbuat dari ketan, bukan ketan ya, itu dari tepung gitu. Nanti kulitnya di dalamnya isinya bengkoang, ada yang kayak sayur juga. Nah, choy pan ini menjadi makanan khas masyarakat Pontianak. Selain pembuatannya yang mudah, jajanan ini juga banyak digemari di berbagai kalangan. Tapi kalau kita belanja di Pontianak, kita belanjanya di pasar-pasar gitu, itu biasanya beberapa ada yang kurang enak menurut aku. Karena itu choy pan itu enaknya dibuat sama orang Chinese. Eh, Choy pan buatan orang Chinese sama yang non Chinese itu beda rasanya. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi memang lebih enak dibuat sama orang Chinese. Setelah itu sorenya kita akan lanjut ke alun-alun Kapuas. Loh, kok ke alun-alun Kapuas? Kayak udah jauh-jauh ke sana ke alun-alun. Nah, alun-alun Kapuas. Alun-alun kalian udah sering dengar kan, tapi kalau Kapuas, Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan. Nah, di alun-alun itu juga sering disebut sebagai Korem oleh masyarakat sekitar. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi di sore hari, sekaligus masyarakat untuk melihat sunset. Nah, nanti di sana ada kan di Sungai Kapuas itu, di tepi Sungai Kapuas ada kapal. Nanti kita akan naik ke kapal itu sambil menikmati sunset sekaligus untuk dinner makan malam. Itu kita keliling Sungai Kapuas, sekitarannya aja kita akan muter-muter gitu. Karena kalau ngeliling sampai ke ujung itu nggak bakalan bisa ya guys. Itu Sungai Kapuas panjang sekali. Contohnya seperti ini. Itu dia, kayak masa kalian ke Kalimantan terus nggak ke Sungai Kapuas, nggak pas dong, rasanya nggak afdol. Setelah kita juga dinner tadi di sana, aku ngajak kalian semua untuk balik ke hotel. Itu Hotel Aston. Nah, kenapa aku milih Aston? Karena hotel ini sudah termasuk hotel bintang 4 dengan kamar yang luas serta memiliki swimming pool dan banyak fasilitas lainnya seperti wifi, dan besoknya itu dia free breakfast. Hari kedua, aku mengajak kalian semua untuk ke pantai Pasir Panjang. Itu perjalanannya agak jauh dari Pontianak, jadi kita berangkatnya lebih awal. Nah, pantai ini juga menjadi destinasi favorit keluarga saat liburan musiman, berada di tengah kota Singkawang. Untungnya itu ya. Yang kota tersebut memang sudah terkenal dengan kota Amoy, kota 1000 kelenteng, hingga Hong Kong Van Borneo. Loh, kok ada Hong Kong Van Borneo-nya? Karena di Singkawang itu sendiri, itu memang rasanya sangat-sangat seperti di Hong Kong ya vibes-nya. Setelah itu juga di sana juga terkenal dengan pantai. Setelah itu kita makan siang. Kita datang ke pantai itu sekitar jam 1-an ya.
Kita makan siang di Condong Square. Setelah dari pantai itu sampai jam 2-an aja, atau jam 1:30 menitan gitu. Aku ngajak kalian ke Condong Square buat makan seafood, supaya kita nggak makan yang berbaur babi-babi setiap harinya. Nah, Condong Square ini menjual seafood yang fresh, terus dihidangkan di depan mata. Aku sendiri sudah pernah coba di sana dan itu benar-benar enak-enak banget makanan yang mereka tawarkan. Setelah makan, aku akan ngajak kalian untuk ke rumah keluarga Tija. Rumah keluarga ini sendiri menjadi rumah bersejarah di Singkawang dan saat ini menjadi rumah tertua yang masih bagus dan terawat. Saat ini juga menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan sudah menjadi cagar budaya warga Singkawang. Nah, rumah ini sudah turun generasi ya, dari generasi atas ke bawah itu sudah sampai 5 atau berapa generasi kalau aku tidak salah. Nih, begitu. Ini rumah bangunan tua yang masih terawat dan masih bagus sampai saat ini. Setelah itu udah menjelang malam hari, aku ngajak kalian buat kuliner di pasar Hong Kong. Nah, bagi para pecinta kuliner Tionghoa, pasar Hong Kong adalah pilihan yang tepat. Pasar ini juga membuat manja mata kita saat melihat dan mencium aromanya. Itu menjual makanan banyak banget, kayak tempat street food gitu lah. Setelah itu aku langsung ajak kalian untuk balik ke hotel, karena perjalanan balik juga kita akan agak jauh, jadi baliknya awal. Nah, setelah itu hari ketiga aku akan ngajak kalian untuk sarapan di Ah Yong. Ah Yong ini dia menjual bubur pesawat. Bubur pesawat itu bubur biasa tapi rasanya luar biasa, dengan topping yang lengkap dan banyak. Ini juga non halal ya. Nah, bingung juga kenapa ini digemari banget sama orang-orang, tapi memang karena rasanya enak. Saya sudah coba juga, ini memang enak banget rasanya. Setelah itu kita akan jajan khas Singkawang. Jajan khas Singkawang ini aku ambil beberapa jenis. Kayak yang pertama ada sotong pangkong. Apa itu sotong pangkong? Sotong pangkong itu adalah gurita, bukan gurita, cumi yang dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti dia diapain dulu, nanti pas dijual itu dia dipangkong. Kalau bahasa di Kalimantan itu dipangkong, dipukul-pukul sampai agak hancur, nanti baru dimakan dan itu enak banget. Buat teman-teman kelas yang mau nyoba, mungkin nanti nunggu aku balik ke Kalimantan, aku akan bawain itu untuk kalian. Setelah itu bubur pedas pasti pedas? Enggak. Bubur pedas itu bubur yang dicampur dengan sayur-sayuran seperti pakis gitu. Nanti dia juga diisiin kacang merah sama ikan teri. Tapi sayurnya itu memang banyak banget, isi aja sayur-sayur, bisa kangkung, nanti dicampur jadi beberapa sayur dicampur gitu. Setelah itu aku akan ajak kalian makan dodol serta makan kue keranjang. Kue keranjang itu biasa kalau Imlek itu pasti ada di setiap rumah orang Chinese. Nah, ini sotong yang aku tawarkan kepada kalian. Dan ini bubur pedas. Ini kue keranjang dan ini dodol. Ini mungkin hampir mirip, tapi ini yang selalu ada di hari-hari biasa dan ini hanya ada di hari Imlek biasanya. Gitu. Setelah itu aku akan ngajak kalian untuk belanja di pusat souvenir. Nah, sambil belanja oleh-oleh khas Dayak Kalimantan, aku juga bakalan ngajak kalian untuk berkunjung ke Rumah Radang nih. Rumah Radang itu rumah betang, atau kalau zaman dahulu itu rumah panjang yang nanti ditinggalin sama beberapa keluarga. Itu tinggi, terus aku nggak ada gambarnya ya, sorry, karena aku udah mau coba masukin dan itu nggak bisa gambarnya. Itu rumahnya tinggi, nanti di atasnya itu diisiin untuk beberapa keluarga. Itu rame dan panjang banget rumahnya. Itu juga ikon dari Kalimantan Barat. Nanti kita belanja souvenir Dayak segala macem gitu. Setelah itu aku mengajak kalian untuk makan bakmi kepiting. Sebelum kalian balik, aku antar balik ke bandara. Ini kayak sesuatu yang tertinggal ya, kalau kalian udah ke Kalimantan terus kalian gak makan bakmi. Kalah, bakmi Medan kalah dulu ya. Ini bakmi kepiting ini enak sekali, dengan topping yang komplit.
Itu perpaduan rasanya, terus tekstur mie-nya itu juga enak sekali. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.